Baik, kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-37 sampai yang ke-44. Demikian firman Tuhan, yaitu Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya, dipakaikannya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya ke kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Puji nama Tuhan, saudara. Saudara, keadaan Yusuf menjadi penguasa di Mesir tidak terjadi begitu saja. Banyak proses yang harus dilalui Yusuf, saudara ya. Kita tahu cerita tentang Yusuf ini. Sejak kecil dia hidup menderita apa? Dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan sampai ayahnya pun pernah sampai tidak suka melihat dia, karena dia menceritakan mimpinya dengan tulus, dengan polosnya. Jadi kehidupan Yusuf ini kehidupan yang tidak layak untuk kehidupan Yusuf di masa kini, karena dia hidup penuh dengan apa? Penderitaan. Dia penuh dengan kesedihan, kepedihan di hatinya, saudara ya. Dan di sini, saudara, ada satu usul dipandang baik oleh Firaun. Usul itu apa, saudara? Ketika saudara kejadian ini, usul ini ada, itulah pembelaan Tuhan kepada Yusuf, ya. Di mana keadaan Firaun dia bermimpi, tetapi tidak ada satupun yang bisa memberikan pengertian atau memberikan makna dari mimpinya. Maka ada satu juru minuman di istananya mengatakan, "Tuhan, dulu saat ini kami di penjara, waktu di penjara ada seorang pemuda Ibrani dikatakan yang bisa mengartikan mimpi. Dan waktu kami bermimpi, dia memberitahu masing-masing makna mimpi kami." Maksudnya ini dengan bahasa saya, "Bolehkah Tuhan kalau itu ku panggil?" Firaun katakan, "Kalau gitu panggil dia." Keadaan Yusuf di mana pada waktu itu? Di dalam penjara. Ya, di dalam penjara dia, dalam kurungan. Orang keluar dari penjara itu ada prosesnya. Tapi Yusuf dikeluarkan dari penjara langsung jadi pemimpin. Amin. Ajaib, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika Tuhan menyertai hidup kita, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya waktu itu Yusuf sudah didatangkan, saudara, dan Yusuf diberitahu, mulai Firaun bercerita dan diceritakan semua mimpinya, dan Yusuf menjawabnya dengan apa? Dengan satu kerendahan hati, saudara ya. Dia katakan begini ya, di ayat yang ke-16 ya, pasal 41 itu. Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun."
Yusuf katakan, bukan aku Tuhan, tetapi Allah sajalah yang akan memberitahukan itu. Ya, ini menyatakan bahwa Yusuf pun tidak ada apa-apanya, tetapi Allah lah yang membuat yang kosong ini menjadi ada artinya. Ketidak ada apa-apa ini menjadi ada apa-apa. Arti saudara, dari nol menjadi apa? Berisi, diisi oleh hikmat Tuhan, diisi oleh pengertian-pengertian dari Tuhan. Dan ketika itu kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara, kesempatan yang baik tidak disia-siakan oleh Firaun. Ya, kesempatan itu dipergunakan oleh Firaun untuk apa? Mengangkat Yusuf jadi penguasa atas Mesir, saudara ya. Jadi penguasa Yusuf di Mesir itu, saudara. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, ketika ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk saat ini, berapa lama masa pandemi, gereja ditutup, saudara, kita tidak bebas beribadah. Sekarang kesempatan sudah dibuka, saudara. Adakah satu perubahan di dalam kehidupan manusia untuk datang meraih janji Tuhan, untuk datang kepada Tuhan? Ini kesempatan, saudara. Jangan abaikan. Saudara, ada kesempatan untuk beribadah Tuhan buat. Lakukan, ambil bagian untuk beribadah. Ada kesempatan bagi kita dibuat Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang lain. Lakukan. Dan ini satu kesempatan tidak akan terulang, saudara. Jika waktu itu Firaun mengabaikan kesempatan itu, dia kehilangan yang baik, saudara. Apabila kita mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, kita mengabaikan yang baik, saudara. Jangan bangga, saudara, kalau nggak ibadah terus gini. Saudara, banyak orang tidak ibadah tapi menghakimi orang yang beribadah. Ini menjadi masalah, saudara. Ya, udah nggak ibadah, orang ibadah dihujat. Kok percuma ibadah? Jadi yang nggak ibadah lebih baik ya daripada yang ibadah. Maksudnya begitu. Tidak ada yang percuma kalau ibadah. Yang percuma orang yang tidak beribadah, sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, ketika juru minuman katakan ada seorang pemuda Ibrani, katanya panggil dia. Saudara, Firaun cepat menangkap situasi itu. Jangan diabaikan, karena tidak ada orang yang seperti Yusuf di tanah Mesir saat itu. Hanya Yusuf satu-satunya. Saudara, Yesus satu-satunya penyelamat kita. Jangan abaikan Yesus. Jangan sia-siakan kesempatan yang Yesus berikan untuk kita. Ambil bagianmu, ambil bagianmu. Nah, ketika itu saudara ya, engkaulah dikatakan ya, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara, Firaun katakan begini, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Maksudnya apa? Aku raja, tapi semua atas kuasamu. Hanya aku duduk di singgasana, tapi engkau tidak duduk di singgasana. Tapi kedaulatan ada padamu, hai Yusuf. Maksudnya apa, saudara? Raja hanya sebatas nama dan duduk di singgasana. Yusuf hanya orang yang tinggal di istananya dia. Tetapi otoritas dan kedaulatan ada pada Yusuf. Betapa mengalahnya seorang raja terhadap seorang Yusuf, mantan nabi. Ngerti, saudara? Mantan orang yang dipenjara, yang tidak ada apa-apanya, tetapi ada Tuhan yang menyertai Yusuf. Saudara, makanya kita manusia ini jangan hanya sekedar minta berkat-berkat jasmani dari Tuhan. Minta penyertaan Tuhan, saudara. Penyertaan Tuhan dengan berkat Tuhan itu beda, saudara. Kalau masalah berkat, orang yang gak bertobat, orang yang gak kenal Yesus juga itu punya berkat. Amin. Punya kehidupan yang sepertinya wah. Tetapi apabila ada penyertaan Tuhan, saudara, engkau akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Ini, saudara, ya, minta penyertaan Tuhan. Nah, ketika itu, saudara ya, Firaun menyatakan kepadanya, aku ini cuma yang membedakan antara aku dan kau itu
aku ini duduk di singgasana. Ya, maksudnya dia punya tahta sendiri. Tetapi untuk kedaulatan semua ada di tangan Yusuf. Itu aja yang membedakan, lainnya nggak ada. Dia katakan begitu. Cuman aku hanya duduk di singgasana, tapi engkau ada di situ. Semua engkau yang kendalikan. Saudara, lebih besar yang duduk atau yang pegang kedaulatan? Lebih besar yang pegang kedaulatan, saudara. Berarti dia duduk tapi dia tidak ada apa-apanya. Karena dia katakan seluruh rakyat di negeri itu taat kepada Yusuf. Saudara, kehidupan Yusuf kehidupan yang sangat sedih, saudara. Dia banyak apa? Dia kehilangan. Dia rasa sedih terhadap keluarganya, kehilangan masa-masa bersama dengan keluarga. Ya, dia sedih. Tetapi, saudara, semua itu terjadi dalam kehidupan Yusuf, saudara. Itu semua sudah dirancangkan Tuhan untuk Yusuf ini menjamin kehidupannya dan keluarganya pada akhirnya. Saudara, Tuhan kadang-kala izinkan kita sampai ada di titik nol. Ya, sampai nggak berarti apa-apa. Yusuf tidak pernah berbuat jahat di dalam penderitaannya. Dia dibenci saudara-saudaranya, dia dijual ke orang Mesir, dia dipenjara karena difitnah oleh nyonya Potifar, ya. Dia difitnah nyonya Potifar, ya. Ini saudara, meskipun dia bisa menyatakan pembelaan diri bahwa aku tidak demikian, aku tidak melakukan itu, tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia memilih apa? Kehendak Allah yang terjadi dalam hidupnya. Coba kita sekarang, saudara, kalau ada sesuatu yang menyinggung kita, ya, saudara, dia katakan perang suku juga boleh. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak demikian, saudara. Kita belajar dari keadaan Yusuf, saudara, yang begitu miris keadaannya, saudara. Ya, begitu menyedihkan keadaan Yusuf ini. Dia bisa menyatakan, aku nggak salah. Kenapa aku dipenjarakan? Tidak, dia ikuti saja kemauan Tuhan. Kita diajar jangan ikuti kemauan sendiri, ikuti kemauan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat yang baik yang dari Tuhan. Ini saudara ya, jika engkau mau melihat yang baik yang dari Tuhan, ikuti apa maunya Tuhan, saudara. Selama saya hidup dalam pelayanan, apapun yang saya alami dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya tidak pernah mengadu kepada keluarga saya. Ya, saat saya makan bubur dalam pelayanan, saya diam, saya menangis mengucap syukur, saudara ya. Saat saya mendapat suatu teror, saya diam, saya menangis, saya cuma menangis pada Tuhan. Saat saya terbanting hancur, saya diam, saudara. Saya hanya tahu Tuhan tempat pengaduan saya. Dimana saat saya tidak stabil keadaan tubuh saya, tetap saya diam, saudara. Saya tahu Tuhan tempat pengaduan saya. Ketika saya ada di Arso ini, saudara, saya katakan sepertinya liku-liku kehidupan saya tidak jauh-jauh dari Yusuf, ya. Saya masuk di Arso ini masih hutan, saudara ya. Dan saya tinggal dengan seorang ibu janda. Nggak tahu sekarang ibu janda itu masih hidup kan tidak. Saya tidur di atas lumpur kering, jadi udah kering dia pecah-pecah tidurnya pakai alas plastik. Jadi kalau bergeser sedikit plastiknya ribut, ya. Pakai kelambu, pakai karung plastik, pakai plastik dan di atasnya karung plastik. Lantainya lantai tanah ini tadi lumpur yang sudah kering, mengeras karena lantai tanah semua rumah Trans ya. Waktu saya baru masuk di sini, di samping itu semua rumput tumbuh di balik dinding itu. Kalau ada ular mau masuk tidur sama-sama bisa saja, tapi karena ada Tuhan, ada Allah menyertai saya dengan ibu janda, ular dia minggir, saudara ya. Ular dia minggir. Jadi ketika itu hujan dan menetes di kelambu kami apa? Jatuh air kena muka saya. Saya bilang, Mbak, hujan datangi Mbak. Saya bilang begitu ya. Iya, hujan. Dia bilang gitu. Kami bergeser, kami geser plastik kami, saudara. Plastik, orang kan tempat tidur dengan kasur yang empuk. Saya pakai plastik. Ya, saat kita bergeser plastiknya juga bunyi-bunyi, saudara. Coba bayangkan bagaimana panasnya, nggak nyaman, saudara. Tapi saya tetap bertahan, saudara. Saya dikasih akan pisang rebus dengan daun singkong rebus bulat-bulat dengan cabai bulat, saudara. Saya memang nggak bisa, memang saya nggak bisa. Waktu itu saya bilang saya kenyang, tapi saya lapar.
Saya nggak biasa makan yang seperti itu. Saya katakannya, memang itu saya nggak bisa. Penderitaan lain saya bisa, mungkin itu nggak bisa, ya. Tapi saya sadari, itu pun saya tidak pernah bercerita kepada siapapun, kepada keluarga saya. Saya lebih baik bercerita di hadapan jemaat, ya. Tidak gampang ketika saya masuk di daerah transmigrasi ini. Saya lakukan itu semuanya. Bangun pagi saya kaget, nggak pernah lihat hidung hitam. Saya korek hidung, kok hitam? Karena lampunya kaleng susu ya, diisi minyak tanah. Itu saya kaget, memang kaget sekali. Ini apa kok begini? Saudara, liku-liku perjalanan saya, ternyata untuk inilah saya ada mengalami itu. Untuk ini saudara, amin saudara, untuk saya bisa bertemu dengan saudara, maka Tuhan izinkan saya mengalami itu saudara. Saudara, kenapa harus begitu? Kenapa Tuhan membiarkan Yusuf mengalami banyak penderitaan? Saudara, situasi yang seperti ini memang sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk membentuk iman kita. Kalau nggak ada demikian saudara, imanmu nggak akan terbentuk. Iman kita harus terbentuk dengan benar saudara. Tuhan izinkan dan memang kita membutuhkan situasi itu saudara. Jadi nggak ada Yusuf jadi penguasa di Mesir, tidak terjadi begitu saja saudara. Yusuf jadi penguasa di Mesir karena dia ada di dalam penjara. Seandainya Yusuf tidak ada dalam penjara, belum tentu dia jadi penguasa di Mesir. Ya, seandainya dia tidak ada di penjara itu saudara. Sebab itu saudara saya katakan, jangan sekedar berkat kita mau dari Tuhan. Sia-sia saudara kehidupan kita. Kalau hanya cuma berkat aja untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita pakai, itu nggak ada apa-apanya saudara. Kasih karunia Tuhan itu besar saudara. Besar kasih karunia Tuhan itu. Jadi jangan hanya sekedar berkat. Kadang hanya sekedar kebutuhan aja bisa ribut. Padahal ada Tuhan sumbernya yang kalau kita tahu, pegang sumbernya, hidup bersama dengan sumbernya. Yusuf bisa menjadi pemimpin karena dia mengerti, menyerahkan seluruh hidupnya. Dia tidak mengadakan pembelaan, tetapi dia tetap bersandar dan berharap dari kebaikan dan kasih Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Saudara ya, jangan kita katakan ya, Tuhan itu tidak memperhatikan kalau kita sedang menderita. Saudara, kita akan lebih terlihat dengan jelas ketika keadaan kita semua baik-baik saja untuk mengatakan begini, I love you so much Jesus, gitu ya. Itu paling gampang sekali kita ucapkan. Kalau dalam keadaan semua fine-fine saja ya, baik semuanya. Tapi ketika keadaan terbalik seperti Yusuf ini, masihkah engkau sanggup mengatakan itu kepada Tuhan? Masih sanggup enggak saudara? Kalau sekarang kan kita di penjara, terus kita masih mampu bilang gini, terima kasih Tuhan, kau baik. Sanggup nggak? Yang ada mungkin bisa kutuki Tuhan, ya, nggak terima, ya. Kenapa Tuhan? Saya beribadah kok, saya beribadah kok. Nah ini saudara ya, saya sudah saksikan ada orang katakan, saya sudah beribadah, kenapa Tuhan ini jadi Tuhan? Ayub karena saking kudusnya dia hidup menderita. Dengar. Saking benernya hidupnya Ayub, maka dia sampai menderita. Bukan karena Ayub itu jahat saudara, saking kudusnya. Kenapa? Dakwaan demi dakwaan terjadi. Ini saudara, orang hidup benar itu untuk dunia susah saudara, ya. Orang benar itu untuk dunia itu susah. Tetapi coba orang berbuat jahat, dunia senang, dunia menyambut, ya. Dunia menyambut. Seperti Yusuf ada di penjara karena apa? Kejahatan dunia. Dia sama sekali gak jahat ya. Kenapa Tuhan membiarkan semuanya? Tuhan izinkan kita masuk dalam zona yang tidak nyaman supaya muncul kebaikan-kebaikan melalui penderitaan yang sudah dirancangkan Allah untuk masa depan kita. Yaitu juga supaya muncul kebaikan-kebaikan melalui penderitaan Yusuf yang sudah dirancangkan Allah untuk masa depannya Yusuf dan keluarganya. Ini saudara kita tangkap ya. Jadi ketika kita berada di titik nol, ingat, jangan lari dari ketetapan Tuhan. Dari keadaan ini yang Tuhan izinkan akan muncul satu kebaikan-kebaikan
yang sudah dirancangkan Tuhan untuk masa depan kita. Asal kita tetap mau hidup seperti Yusuf, menjaga perkenanan Tuhan di dalam hidup ini. Jaga perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Hanya perkenanan Tuhan yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Jadi jangan katakan ibadah gak ibadah sama kok. Enggak sama. Saudara ya, baca di kitab Maliaki sana. Ibadah dengan gak ibadah itu gak sama. Orang yang gak ibadah itu gampang keluarkan kata-kata kotor, gampang mengeluarkan emosi, gampang mencaci maki, gampang menghujat. Tapi orang beribadah semua dalam tekanan tangan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, saya ingatkan kembali, Raja Daud katakan apa? Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-72, ya. Mazmur 119 ini, saudara ya, ayat yang ke-72. Dari ayat yang ke-71 ya, kita boleh baca ayat ke-71. Demikian firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, seorang raja katakan aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya tahu diri dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tetapi mengandalkan apa? Tuhan. Karena apa, saudara? Dikatakan orang yang mengandalkan manusia terkutuklah hidupnya. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oleh sebab itu, meskipun kita dalam kekangan tangan Tuhan, saudara, pastikan engkau tetap mengasihi Tuhan di dalam penderitaanmu. Pastikan engkau tetap bergantung pada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan di dalam penderitaanmu, di dalam kesulitanmu. Tuhan punya banyak cara loh, saudara, untuk menolong kita. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan manusia. Dan Dia tidak meninggalkan manusia begitu saja. Di ayat yang kedua, 72, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Daud, katanya itu baik bagiku daripada emas, daripada perak. Makanya saya katakan, kalau hanya sekedar berkat jasmani yang kita inginkan dari Tuhan, sia-sialah hidupmu. Karena Daud katakan firman Tuhan lebih indah dari emas, lebih indah dari perak, yang akan membawa perubahan-perubahan dalam hidup ini. Saudara, Yusuf menjadi orang yang terhormat di Mesir bukan datang dari manusia. Tahu, kehormatan datangnya dari Tuhan. Ya, bagaimana seorang mantan nabi begitu dipanggil dari penjara langsung jadi penguasa, jadi mangku bumi di Mesir. Ya, mangku bumi setara kayak bendahara, menteri gitu ya, perdana menteri. Ini saudara, dia jadi mangku bumi di Mesir. Karena apa? Ada Tuhan menyertai. Makanya orang yang hidup bersama dengan Tuhan, dia adalah orang pemenang. Jangan kita jadi orang yang kalah. Jadilah orang pemenang, saudara. Bersama dengan Tuhan kita menang. Jangan kalah, saudara. Dan ini yang dikatakan lebih baik daripada emas. Ternyata berkat-berkat jasmani ini tidak ada apa-apanya dibandingkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ayat yang ke-73 dikatakan, Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Saudara, ternyata penderitaan kita itu semua rancangan Tuhan. Jadi gak perlu salahkan si A, si B. Jangan salahkan orang lain. Bertanya dan kembalikan kepada Tuhan. Ya, rancangan Tuhan, tangan Tuhan yang merancangkan semua kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan semua yang terjadi pada Yusuf. Kehidupan Yusuf didesain oleh Allah sendiri. Allah lah yang mendesain hidup kita. Dia sutradara kita, saudara. Dia arahkan kita ke arah ini, dia arahkan kita ke sana. Saudara, tangan Tuhan sendiri, saudara. Apapun keadaan kita sekarang, karena tangan Tuhan semuanya. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah katakan Allah membiarkan engkau di dalam penderitaanmu. Tidak, saudara. Daud akui, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Saudara, tangan Tuhan yang membentuk kita. Makanya Daud katakan, beri aku pengertian Tuhan. Minta pengertian-pengertian dari Tuhan ketika engkau masuk dalam zona yang tidak nyaman. Karena
saudara. Dari titik nol inilah Allah akan membawa engkau ke puncak. Ini, ke puncak ya Pak Rudi. Saya nggak salah ngomong puncak ya. Dari titik nol lah Tuhan akan membawa ke puncak. Loh, saya nggak asal ngomong ya kata puncak ini ya. Saudara, benar saudara. Dari titik nol lah Tuhan akan membawa kita ke puncak. Asal Tuhan dapati hidupmu tetap sesuai dengan keinginan Tuhan. Hidupi keinginan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan hidupi keinginanmu di dalam hidupmu. Ini saudara, tangkap, mengerti kan saudara? Ini saudara ya, hidupi keinginan Tuhan dalam hidupmu. Ya, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Daud seorang raja mau belajar, dia katakan, mau belajar dari perintah-perintah Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan perintah Tuhan, saudara. Daud raja loh saudara ya, Daud raja. Firaun juga raja saudara. Tapi Firaun tunduk kepada Yusuf karena ada penyertaan Allah di dalam Yusuf, ada otoritas Allah di dalam Yusuf saudara ya. Jadi ketika otoritas Allah ada pada kita saudara, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi gak mustahil. Karena itu firman Tuhan janjikan. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Ini saudara ya. Jadi yang tidak mungkin itu jadi mungkin saudara. Ya. Kita saudara ya, selalu banyak orang berdoa minta apa saudara? Minta berkat salah saudara. Makanya saya larang, jangan bersaksi begini ya. Terima kasih Tuhan baik. Ada orang antar beras 1 karung ke rumah saya, karena saya tahu Tuhan baik. Jadi kebaikan Tuhan cuma 1 karung beras. Besok gak ada orang antar 1 karung beras, Tuhan gak baik. Stop bersaksi demikian. Makanya kalau bersaksi yang benar-benar membangun ya. Tuhan kita tidak senilai sekarung beras ya. Ini menjadi tradisi orang-orang itu dianggap satu mujizat yang besar. Saudara, bukan itu saudara ya. Tuhan tidak baik hanya dengan sekarung beras. Besok ketika kekeringan saudara gak ada apa-apa, terus bagaimana kita katakan? Makanya aslinya kita Tuhan mau lihat ketika kita ada di titik nol saudara, bukan ketika kita ada di puncaknya. Saudara, puncaknya nanti. Titik nol dulu, baru ke puncak. Gak bisa langsung ke puncak. Yusuf gak langsung jadi penguasa, tapi dia jadi narapidana dulu. Ini saudara ya, jadi narapidana dulu. Jadi orang yang difitnah dulu. Jadi orang yang dijual dulu. Jadi orang yang dibenci dulu oleh saudara-saudaranya. Bahkan jadi orang yang sangat dibenci untuk seisi rumahnya. Ini saudara ya. Saya bersyukur Tuhan membela kehidupan saya sedemikian saudara. Dari apa yang saya tidak pikirkan. Kalau dikatakan begini saudara, hidup dalam kekecewaan, orang sering ya tidak percaya Tuhan. Saudara, saya katakan, orang yang berada di titik nol pasti banyak yang merasa kecewa ya. Tapi saya katakan saudara, karena kekecewaan ini adalah tamu yang tidak diundang dalam hidup kita. Siapa yang pernah, coba saya tanya, yang menjadikan kekecewaan itu tamu yang diundang dalam hidupnya? Gak ada saudara ya. Kekecewaan itu tamu yang tidak diundang. Penderitaan itu tamu yang tidak diundang. Semua orang kalau suruh milih, ya milih hidup sehat, hidup senang ya, gak mau kecewa. Tapi Tuhan izinkan itu untuk datang. Tiba-tiba kekecewaan itu datang. Kita mau bisa bikin apa? Masuk aja di dalamnya. Masuk, libatkan Yesus di dalamnya. Jangan jalani sendiri. Meskipun dia tamu yang tidak diundang, tapi kita harus menerimanya. Dan harus kita jalani, harus kita lalui. Untuk apa saudara? Melihat dari kekecewaanmu. Jika engkau bertekun pada Tuhan, apa yang akan terjadi? Engkau akan lihat di depan. Tuhan menyediakan semua yang baik jika engkau tetap ada di jalurnya Tuhan. Apa yang dialami Yusuf saudara? Ada dikatakan bahwa sesudah itu Firaun menanggalkan apa? Cincin tanda meterainya ya dari jarinya, dan dia pakaikan kepada Yusuf saudara. Dia pakaikan kepada jarinya Yusuf ya, dan dinaikkan lagi di atas kudanya. Saudara, yang paling menyentuh dia katakan begini ya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun. Tetapi, ayat 44 ya, tetapi dengan tidak setahunmu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Ini loh, akulah Firaun. Maksudnya apa saudara? Ini loh, aku inilah raja. Tetapi semua ini hanya
hanya mendengarkan apa katamu. Aku ini raja, berarti nggak ada apa-apanya dibanding Yusuf. Ya, ini saya terjemahkan dengan pengertian saya. Akulah raja di sini, tetapi semua tidak ada yang tidak taat kepadamu. Semua dalam kuasamu, hanya jabatanmu aja raja dikatakan. Karena apa saudara? Segala hikmat akal budi Tuhan berikan kepada Yusuf. Maka otoritas raja tidak ada apa-apanya. Kenapa sampai raja mengatakan ini kepada Yusuf saudara? Ingat saudara ya. Kita buka dari Amsal pasal 21. Jika engkau orang yang bergaul dengan Tuhan saudara, jika engkau hidup di jalurnya Tuhan saudara. Amsal 21 ayat yang pertama saudara ya. Tuhan katakan hati raja saudara ya, bagaikan batang air saudara. Demikian firman Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Saudara, hati Firaun di tangan Tuhan seperti batang air. Dia perintahkan ke sini, ayo berikan kepada Yusuf, dia berikan cincinnya. Ayo naikkan Yusuf ke atas kudamu, dia naikkan. Berikan otoritasmu, dia berikan. Inilah hati raja di tangan Tuhan seperti batang air. Kemana dia perintahkan, maka dia akan melakukan itu. Jadi lebih baik saudara pegang Tuhan, pegang kebenaran firman Tuhan. Apapun Tuhan bisa lakukan saudara. Ini bukti nyata. Kenapa akulah Firaun, tapi tidak ada rakyat ini akan melakukan sesuatu apapun, tidak bergerak tanpa seizinmu. Kenapa saudara? Hati Firaun dipegang oleh Tuhan untuk dia perintahkan menyerahkan semua kedaulatan kepada Yusuf saudara ya. Ini saudara, karena apa? Ada kemurnian hati pada Yusuf saudara. Orang yang mencintai kemurnian saudara dan dengan berbicara dengan manis dan baik adalah menjadi sahabat raja, adalah Yusuf saudara. Oleh sebab itu saudara, dibutuhkan juga kemurnian hati saudara. Di dalam apa? Di dalam penderitaan hidup ini butuh kemurnian hati saudara. Bukan hanya kita sekedar saudara datang beribadah, tapi ingat saudara, kemurnian hati, kesucian hidup. Ini saudara ya, yang membuat hati Tuhan percaya kepada Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir saudara. Ya, mari kita bekerja sama dengan Allah untuk apa? Menjadi berkat seperti Yusuf saudara ya. Mari kita bekerja sama dengan Allah menjadi berkat. Saudara, jangan sendiri saudara ya. Yusuf selalu bekerja sama dengan Allah. Dalam penderitaannya dia tidak melakukan tindakan apapun pembelaan, tapi dia tetap mau menantikan apa yang dari Allah. Ini artinya apa? Yusuf ini selalu bekerja sama dengan Allah untuk mendatangkan kebaikan saudara ya. Menjadi berkat bagi banyak orang saudara. Sebab saudara, ketika kita masuk dalam kekecewaan memang tidak enak sekali ya. Tidak enak saudara. Siapa yang bilang enak? Karena dia bukan tamu yang kita inginkan, tapi dia datang begitu saja. Tapi Tuhan mau melihat kita justru di dalam kekecewaan ini akan muncul pribadimu di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana keadaan kritisnya keadaan Daniel saudara. Waktu kita pernah mendengar kisahnya Daniel ya. Tetapi di dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu, Daniel tetap percayakan hidupnya pada Tuhan. Daniel tetap memegang firman Tuhan. Dalam keadaan sesulit apapun saudara, jangan pernah tinggalkan kebenaran firman Tuhan saudara. Dan yang tidak mungkin, apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf saudara ya, secara jujur Yusuf itu memang mengakui ya rasa kehilangan ya dan rasa sedih terhadap keluarganya. Tetapi tetap Tuhan kembalikan. Ya, Tuhan kembalikan. Ketika Yusuf bertemu dengan saudaranya, apa dia katakan? Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah lah yang menyuruh aku datang ke Mesir ini. Kenapa saudara? Dia melupakan sakit hatinya. Ya, jangan mau sakit hati. Sama saja dengan orang bodoh kalau kita sakit hati saudara. Batu ada beratnya, pasir pun ada beratnya. Tapi lebih berat dari keduanya adalah sakit hati. Saudara, sakit hati ini dahsyat ya, bisa bikin penyakit saudara. Jadi kalau ya saudara yang dicaci maki jangan sakit hati saudara. Coba belajar tertawa kalau dicaci maki saudara. Ada enggak? Ada enggak? Walaupun hatimu sedih, lakukan itu. Ya, jangan balik caci maki, jangan.
Jangan balik caci maki. Hilangkan sakit hatimu. Yusuf menghilangkan sakit hatinya karena disakiti saudara kandungnya. Ya, kenapa? Tuhan bilang bodohlah orang yang sakit hati. Ya, jangan mau sakit hati saudara. Ayo lupakan luka hatimu. Tuhan tidak pernah mengajar kita salah karena Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Jadi kita juga harus melupakan sakit hati kita. Amin saudara. Lupakan, jangan sakit hati supaya tidak menjadi orang bodoh. Kalau kita hidup dalam dendam saudara, sampai kapan pun kita nggak pernah jadi orang yang bersuka cita. Ya, tidak pernah menjadi orang yang bersuka cita saudara. Hidup di dalam sakit hati itu berat saudara, berat. Wajahnya nggak pernah bersuka cita saudara, ya nggak pernah bersuka cita. Saya nggak mau sakit hati saudara. Saya paling-paling saya nangis sama Tuhan. Setelah saya nangis sama Tuhan selesai, nggak ada lagi. Ini saudara, nggak dilarang kok membawa tangisanmu, membawa beban kepada Tuhan. Nggak dilarang, Tuhan nggak nolak. Justru itu yang Tuhan nantikan. Mari kita datang bawa beban kepada Tuhan. Yusuf tidak membiarkan dirinya sakit hati, tapi dia tetap bergantung kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga saudara, Yusuf tuh menjadi apa? Berkat bagi saudara-saudaranya dan berkat juga bagi seluruh orang yang ada sekelilingnya. Menjadi berkat di Mesir, menjadi berkat untuk keluarganya. Dan inilah kehidupan yang menjadi teladan untuk kita. Kehidupan Yusuf yang tidak pernah sakit hati dengan segala peristiwa yang dia hadapi. Karena semuanya dirancang oleh tangan Tuhan untuk memunculkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan Yusuf dan keluarganya. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil pelajaran dari kehidupan Yusuf ini, ya, yang tetap menjaga hati Tuhan di dalam seluruh penderitaan hidupnya. Amin. Tuhan Yesus